Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Kerajaan yang dipimpin Raja Mukmin itu selalu ramai dengan cerita-cerita unik, tapi kali ini ceritanya lebih heboh daripada biasanya. Penjahit keliling yang membawa kabar tentang celana terbang itu membuat geger istana. Penjahit itu tampak seperti orang biasa, tapi katanya sudah belajar rahasia kuno dari gurunya di sebuah gunung tinggi. Raja Mukmin yang memang terkenal gampang terpancing dengan hal-hal unik langsung menyambar tawaran itu. Buatkan aku celana terbang yang bisa membuat aku melayang-layang seperti burung Raja Wali. Aku ingin rakyatku terpesona melihatku, katanya dengan suara lantang sampai membuat pelayan yang sedang mengelap jendela hampir terjatuh. Penjahit itu pun mulai mengukur ukuran raja dengan penuh kehati-hatian. Walau sebenarnya ia tidak tahu apakah celana itu benar-benar bisa terbang atau hanya trik untuk mendapatkan banyak uang. Saat celana itu selesai, raja segera memakainya. Celana itu sangat indah, berwarna emas dengan sulaman halus yang berkilauan di bawah sinar matahari. Raja berdiri di halaman istana sambil mengayunkan tangan, berharap merasakan angin membawa tubuhnya ke udara. "Lihat, aku akan terbang dan memerintah dari atas awan," serunya dengan penuh percaya diri. Tapi ternyata tidak ada yang terjadi. Celana itu tetap menempel erat di tubuh raja, dan ketika ia melompat-lompat kecil berharap melayang, yang terdengar malah suara gemuruh tawa dari para pengawal dan pejabat. Di tengah tawa itu, Abu Nawas muncul sambil mengelus dagunya. "Yang mulia, celana ini memang hebat, tapi hanya terbang kalau dipakai sambil mengucapkan mantra khusus yang diajarkan gurumu," katanya dengan nada serius tapi sedikit menyembunyikan senyum. Raja, yang sudah mulai merasa malu, bertanya, "Mantra apa itu? Katakan segera." Abu Nawas kemudian berkata, "Mantra itu sangat rahasia dan hanya bisa diajarkan kalau Yang Mulia mau membayar pajak angin kepada penjahit setiap bulan." Raja jadi bingung dan mulai berpikir apakah celana itu memang ajaib atau hanya alat penipuan. Di saat itu, celana yang berkilauan itu mulai menarik perhatian seekor ayam betina yang tiba-tiba berlari ke halaman. Ayam itu tampak sangat penasaran dengan celana emas itu dan malah mulai mematuk ujungnya. Raja yang malu dengan tingkah ayam itu akhirnya duduk sambil menggaruk kepala, sementara Abu Nawas tertawa terbahak-bahak di pojokan. Raja Mukmin mulai merasa gusar. Ia sudah berdiri di tengah lapangan istana hampir setengah jam, memakai celana emas yang katanya bisa terbang, tapi nyatanya malah membuat dirinya terlihat seperti badut sirkus yang gagal atraksi. "Apa mungkin aku terlalu berat untuk terbang?" gumamnya sambil mencoba melompat-lompat kecil, yang malah membuat mahkotanya miring dan jubahnya tersangkut di tiang bendera. Para pengawal berusaha menahan tawa mereka dengan menutup mulut, tapi suara cekikikan kecil tetap terdengar. Bahkan seekor kambing istana ikut mengembik keras seperti menertawai raja. Abu Nawas yang berdiri tidak jauh dari situ, menundukkan kepala sambil tersenyum geli. Ia tahu raja pasti akan kebingungan, dan inilah saat yang tepat untuk membantu. "Yang Mulia," ucap Abu Nawas, maju perlahan. "Maaf bila hamba lancang, tapi barangkali celana ini hanya bisa terbang jika Yang Mulia sudah membersihkan hati dan kesombongan." Raja terdiam, lalu menatap celana emasnya. "Jadi maksudmu celana ini tak bisa terbang karena aku terlalu sombong?" "Betul sekali Yang Mulia," jawab Abu Nawas penuh keyakinan. "Celana ajaib hanya tunduk pada orang yang rendah hati. Lagi pula celana itu tidak bisa bekerja kalau... lupa digosok dengan minyak kelapa asli dari pohon yang ditanam oleh tangan sendiri." "Apa ya?" Raja terperangah. "Kau tidak bilang begitu dari awal." "Hamba kira..."
Yang Mulia sudah punya pohonnya. Bukankah kemarin Yang Mulia memerintahkan rakyat menanam pohon kelapa di taman istana? Tapi aku tak pernah menyentuh tanah. Tanganku ini terlalu mulia, sahut raja. Ah, itulah masalahnya, ucap Abu Nawas bijak sambil mengangguk-angguk sok serius. Celana ini hanya bisa terbang bila dilayani oleh tangan yang pernah mencabut rumput sendiri. Raja mendadak termenung. Ia menatap celana emasnya dan mendesah. Jadi, semua ini hanya bisa dilakukan oleh rakyat jelata? Kurang lebih begitu Yang Mulia, jawab Abu Nawas, lalu menoleh ke ayam yang masih mematuk celana sang raja. Lihat saja ayam itu, ia lebih akrab dengan tanah daripada Yang Mulia. Mungkin, justru ayam itu yang lebih pantas menerbangkan celana itu. Dan tanpa aba-aba, seekor ayam jantan lain melompat naik ke punggung raja, lalu mulai mematuk kepala sang penguasa. Raja menjerit, "Singkirkan ayam-ayam gila ini!" Seketika seluruh halaman istana riuh tawa. Para menteri tertawa sampai keluar air mata, dan pelayan dapur yang lewat sambil membawa keranjang wortel ikut terpingkal-pingkal melihat raja berlari-lari dikejar ayam dengan celana emas berkibar-kibar. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas. Ia tahu belum waktunya celana itu terbang, karena ia belum selesai menguji ego sang raja. Dan ia sudah punya rencana besar di bab selanjutnya. Setelah insiden ayam dan celana emas yang membuat seluruh istana tertawa selama seminggu penuh, Raja Mukmin memanggil Abu Nawas ke ruang singgasana. Tapi kali ini wajah sang raja serius, alisnya bertaut, dan suara batuknya dibuat-buat agar terdengar berwibawa. "Abu Nawas!" teriaknya, sambil menunjuk celana emas yang kini tergantung di dinding seperti lukisan sakral. "Aku sudah muak dipermainkan. Sekarang jelaskan, apa sebenarnya rahasia celana ini?" Abu Nawas tersenyum lebar seperti biasa. "Ampun tuanku yang sangat bijaksana, sebenarnya celana ini bukan celana biasa. Ia hanya akan terbang jika dibacakan syair ajaib yang disusun dalam hati yang suci." "Syair?" tanya raja mencondongkan tubuhnya. "Kau punya syair itu?" "Sudah tentu tuanku. Tapi syair itu tak bisa dibaca sembarang orang. Ia hanya bisa dibaca oleh orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah marah, tidak pernah mengambil hak rakyat, dan tidak pernah mengintip dapur istana untuk cari cemilan tengah malam." Mendadak wajah raja berubah seperti tempe basi. Yang terakhir itu berlebihan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum licik. "Hamba hanya menyampaikan syarat dari leluhur celana ini tuanku. Tapi aku raja, mana mungkin aku tidak pernah marah. Kemarin saja aku melempar kendi ke kepala bendahara karena lupa melaporkan jumlah kue bulan lalu. Itu sudah melanggar syarat pertama dan kedua, tuanku," jawab Abu Nawas, pura-pura sedih. "Dan soal cemilan tengah malam, penjaga dapur bilang, Anda sering datang diam-diam, menyamar dengan jubah hitam dan kumis palsu." Raja merona seperti tomat matang. Siapa yang berani mengintip rajanya? Mereka tidak mengintip, hanya mencatat kejadian untuk laporan keamanan istana. Raja terdiam. Lalu ia berdiri sambil menunjuk celana emas. "Kalau begitu, bacakan syair itu untukku Abu Nawas, biar aku sendiri yang mendengarnya." Abu Nawas menunduk hormat, lalu pura-pura membuka gulungan kertas panjang yang sebenarnya hanya daftar belanja istri tetangganya, dan mulai membacakan. "Wahai celana emas berkilau, dengarkan raja yang agak galau. Jika tak bisa terbang tinggi, minimal jangan jatuh sendiri." Raja menahan tawa. "Itu syair aneh sekali." Abu Nawas tersenyum. "Itu baru bait pembuka tuanku. Bagian pentingnya ada di akhir. Terbanglah kau di angkasa raya, asal jangan usik harga kue di istana." Seketika celana emas bergoyang karena angin. Tapi raja yang sudah terlalu berharap langsung berteriak, "Lihat, ia bergerak!" Seluruh pengawal langsung bertepuk tangan. Beberapa pelayan membawa kipas besar dan meniupkan angin agar celana terus berkibar. "Hebat sekali!" seru raja. "Besok pagi aku akan pakai celana ini lagi dan membaca syair itu di depan rakyat. Biar semua tahu aku punya celana terbang." Abu Nawas langsung panik. Ia tidak menyangka raja akan seambisius ini. Ia harus berpikir cepat. Kalau celana itu tidak benar-benar terbang di depan rakyat, bisa-bisa dia dilempar ke kandang singa istana. Malam itu, Abu Nawas tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar sempitnya sambil memikirkan rencana baru. Bagaimana caranya membuat celana itu terbang tanpa benar-benar terbang?
Senyumnya perlahan muncul. Ia sudah tahu harus melakukan apa. Malam itu, Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya duduk bersila di tikar butut, mengelus-elus janggutnya sambil bicara sendiri. Kalau celana itu tidak benar-benar terbang di depan rakyat, aku bisa tamat, mati aku. Disuruh bersajak sama singa, mungkin. Ia melirik seekor kucing liar yang sedang mengendap-endap ke arah ikan asin di sudut ruangan. Hei, empus, kau bisa terbang? Bisa bantu aku kabur? Kucing itu menatapnya datar, mengeong pelan, lalu kabur membawa ikan asin. Abu Nawas hanya bisa menghela napas. Akhirnya, ia bangkit, mengenakan jubah lusuhnya, lalu berjalan ke ujung pasar malam, tempat orang-orang aneh biasa mangkal. Ia mencari satu orang, tukang sulap jalanan bernama Warkop bin Magician. Warkop dikenal sebagai pesulap amatir dengan trik murahan. Tapi ia punya satu keahlian luar biasa. Bisa membuat apapun tampak seperti terbang, asal dilihat dari sudut yang tepat dan disertai cukup asap. Warkop, bisik Abu Nawas dari balik semak. Kau harus bantu aku. Warkop menoleh, sedang sibuk mengikat kawat di balik tongkat sulapnya. Aku disumpahi warga karena sulap merpati yang berubah jadi ayam goreng. Kau yakin mau minta bantuan padaku? Aku tidak butuh ayam goreng, aku butuh celana terbang. Warkop terdiam. Astaga, kau sakit jiwa juga ternyata. Abu Nawas menjelaskan semuanya, tentang celana emas raja, syair ajaib palsu, dan pertunjukan esok hari yang bisa jadi akhir hidupnya. Warkop mengangguk penuh empati. Tenang, aku punya rencana, tapi kita butuh kambing. Kambing? Iya, kambing betina, dan balon. Banyak balon. Mereka berdua langsung beraksi. Malam itu mereka meminjam balon dari pesta ulang tahun anak juru masak istana. Kambing dicat emas agar menyatu dengan celana, lalu dilatih untuk berdiri diam di atas panggung. Dan balon-balon itu disisipkan di balik celana, disambung dengan benang tak terlihat, dan disusun rapi agar ketika syair dibacakan, celana akan terbang secara perlahan-lahan, terbantu angin, asap kemenyan, dan ya, sedikit dorongan dari si kambing yang gatal ingin buang air. Keesokan harinya, halaman istana ramai dipenuhi rakyat. Raja berdiri gagah mengenakan jubah ungu dan mahkota miring. Di sampingnya, celana emas digantung di atas tiang bambu, siap terbang diiringi suara Abu Nawas membacakan syair. Suasana hening. Abu Nawas berdiri, mengangkat gulungan kertas besar, dan mulai membacakan. Wahai celana raja yang termasyhur, terbanglah tinggi, jangan mundur. Bawalah pesan dari Raja Suci, jangan jatuh, nanti malu sekali. Seketika, angin berhembus, kain tersibak, celana mulai terangkat, terbang, terbang. Rakyat berteriak riuh, celana emas melayang perlahan, terseret angin dan balon. Dengan si kambing emas di bawahnya mengeong, mengembik panik karena kepanasan asap kemenyan. Raja pun berseru bangga, lihat, celana rajaku menggapai langit. Siapa bilang aku tak hebat? Semua rakyat bersorak. Abu Nawas tersenyum puas. Warkop berdiri di kejauhan, mengangkat topi sulapnya. Namun di tengah euforia itu, tiba-tiba satu balon meletus. Duar! Celana langsung terjun bebas dan jatuh tepat ke kepala penasihat kerajaan. Akai, celana kena wajahku. Celana raja bau kemenyan. Rakyat tertawa hingga terpingkal-pingkal. Bahkan raja pun tak bisa menahan tawa ketika celananya kembali ke bumi dengan cara yang begitu tidak agung. Abu Nawas menunduk hormat. Celana emas tuanku memang tak suka terbang lama. Ia lebih cinta tanah air. Beberapa hari setelah pertunjukan celana terbang, suasana di istana kembali ramai. Namun kali ini bukan karena celana itu akan kembali naik panggung, melainkan karena raja dari kerajaan sebelah, yakni Raja Badrun bin Gumun akan berkunjung. Raja Badrun terkenal suka pamer. Ia sering memamerkan jenggotnya yang panjang seperti ekor kuda dan mahkotanya yang ada kipasnya. Maka ketika mendengar Raja Harun al-Rasyid punya celana terbang, ia langsung memutuskan datang. Tentu saja bukan karena kagum, tapi karena tak mau kalah. Kalau celana bisa terbang, kata Raja Badrun, mungkin nanti saya akan buat sarung berenang.
Raja Harun girang bukan main. Ia langsung memerintahkan agar Abu Nawas menyiapkan pertunjukan celana terbang sekali lagi, kali ini lebih tinggi, lebih lama, dan lebih wangi. Wangi? Tanya Abu Nawas bingung. Ya, aku ingin menambahkan harum-haruman agar celana ini menyampaikan aroma kejayaan, kata Raja dengan bangga, sambil mengelus perutnya. Abu Nawas hampir pingsan. Ia tidak punya lagi balon, apalagi kambing. Warkop, si tukang sulap, kabur ke desa sebelah setelah dituduh menyulap perut dapur menjadi tempat main ular. Celana emas itu juga mulai robek di bagian belakang setelah insiden jatuh di kepala penasihat kerajaan. Abu Nawas akhirnya hanya bisa duduk di kamarnya, menatap celana emas yang tergantung di depan jendela. Ia berkata lirih, "Celana, kenapa kau bukan baju zirah saja? Setidaknya kau tak disuruh terbang." Malam itu saat Abu Nawas termenung, seekor burung merpati masuk ke kamarnya, membawa sepucuk surat kecil. Surat itu dari Warkop. "Abu Nawas, aku dapat cara baru. Gunakan 2 burung elang, ikat celana di antara mereka, lalu lempar ikan asin ke atas langit. Mereka akan terbang mengejarnya sambil membawa celana itu. Tapi awas, jangan sampai salah arah. Bisa-bisa celana nyangkut di pohon kelapa." Abu Nawas mengerutkan dahi. Ide itu gila, tapi hanya itu satu-satunya harapan. Keesokan harinya, seluruh rakyat berkumpul di lapangan. Raja Badrun dan rombongannya duduk di kursi kehormatan, lengkap dengan jubah-jubah mahal dan kipas emas. Raja Harun duduk di sebelahnya dengan bangga, tersenyum seperti anak kecil yang mau pamer mainan baru. "Sebentar lagi Anda akan menyaksikan keajaiban," kata Raja Harun dengan hidung terangkat tinggi. Abu Nawas muncul di tengah panggung, berdiri di samping 2 ekor burung elang besar yang matanya tajam dan paruhnya bengkok. "Celana emas siap diterbangkan," katanya lantang sambil membaca syair baru. "Celana emas terbang tinggi, jangan nyangkut, jangan sepi, hingga awan celana menuju. Biar raja sebelah melongo melulu. Burung elang dilepas, celana terangkat." Penonton bersorak. Raja Badrun berdiri, melongo. Benar-benar ajaib. Celana emas melayang di udara, diangkat oleh 2 elang yang terbang mengejar ikan asin yang dilempar tinggi ke langit. Namun, seekor burung mendadak berbelok arah mengejar ayam goreng dari pedagang kaki 5. Satunya lagi terus terbang ke arah berbeda. Hasilnya, celana robek di udara. Satu sisi melayang ke pohon kelapa, satu lagi jatuh, tepat ke kepala Raja Badrun. "Tolong, celana menyerangku!" teriak Raja Badrun sambil berlari mutar arena. Rakyat terdiam sejenak, lalu meledak tawa. Raja Harun tertawa terguling-guling. "Hahaha, itu tandanya celana menghormati tamu kerajaan. Hahaha." Abu Nawas buru-buru menunduk sambil berkata, "Celana emas hanya jatuh ke kepala yang mulia." Raja Badrun yang tadinya ingin marah malah jadi tersipu. Ya, mungkin aku memang kepala paling mulia." Hahaha. Abu Nawas menyeka keringat dingin. "Selamat untuk sementara." Setelah insiden celana emas yang jatuh menimpa kepala Raja Badrun, suasana istana sempat kacau. Raja Badrun berdiri terpaku di tengah arena. Celana emas menggantung di wajahnya seperti topeng superhero gagal. Penasihatnya buru-buru menolong, tapi malah terjerat di pinggang celana yang masih basah karena keringat burung elang. Penonton makin tertawa, bahkan ada yang sampai berguling-guling sambil berkata, "Celana emas sakti, bisa memilih siapa yang pantas memakainya." Melihat semua itu, Raja Harun nyaris tersedak anggur. Ia tertawa sampai meja makan terjungkal dan buah-buahan beterbangan ke segala arah. Namun Raja Badrun bukan tipe raja yang suka dipermalukan. Ia segera menata jubahnya dan berkata lantang, "Aku tidak tersinggung, tapi aku yakin celana emas ini tidak hanya bisa terbang. Aku percaya celana ini bisa menari." Abu Nawas yang sudah gemetaran di balik tirai panggung langsung pucat. Ia bergumam pelan, "Aduh, Raja satu ini, celana saja disuruh joget." Namun sebelum Abu Nawas bisa kabur, Raja Harun menoleh dan berkata, "Wahai Abu Nawas, dengarlah tantangan dari tamu kita yang terhormat. Dapatkah celana emas ini?"
berputar-putar seperti gasing. Seketika itu juga, rakyat bersorak dan meneriakan, "Jogetkan, jogetkan!" Abu Nawas merasa hidupnya seperti gasing sungguhan, berputar-putar di antara ide gila para raja. Tapi otaknya tetap jalan. Ia berbisik pada pelayan istana, si Samin, yang sedang membawa kipas besar milik Raja Badrun. "Samin, cepat, ambil kipas raksasa itu. Kita buat pertunjukan angin badai dari barat." Samin menurut. Beberapa pelayan mulai berdiri di sekitar celana emas yang kini diletakkan di atas panggung kecil, sementara Abu Nawas berdiri di tengah, mengangkat tangan. "Wahai raja-raja yang mulia, rakyat yang cerdas dan lapar." Tiba-tiba ada yang teriak, "Sate!" di kejauhan. "Celana ini akan kami perlihatkan. Bisa menari, berputar, dan bahkan menyapa langit." Lalu Abu Nawas memberi isyarat rahasia. Pelayan-pelayan itu langsung menyalakan kipas raksasa mengarah ke celana. Wush! Celana emas terangkat sedikit, lalu berputar seperti helikopter meliuk-liuk ke kiri dan ke kanan, hingga akhirnya menabrak meja makanan Raja Badrun. Sop panas, buah kurma, dan ayam panggang terbang ke udara. Burung peliharaan istana ketakutan dan mulai ikut berputar-putar di atas kepala para raja. Dan sialnya, kipas milik Raja Badrun yang terkenal itu ikut tersedot angin dan terbang. Kipas raksasa itu jatuh menimpa patung singa di pojok taman kerajaan, menghancurkannya jadi dua. Raja Harun terguling-guling lagi menahan tawa, sementara Raja Badrun akhirnya tak kuat. Sudah cukup. Celana ini terlalu sakti untuk ditonton oleh manusia biasa," katanya sambil berdiri dan menyeka wajahnya yang penuh sup. Abu Nawas langsung membungkuk. "Benar sekali, Yang Mulia. Bahkan konon katanya, celana ini bisa membuat raja yang memakainya langsung kenyang karena terbang ke arah dapur." Tawa rakyat meledak lagi. Raja Badrun mendadak diam, lalu ikut tertawa. "Baiklah Abu Nawas, kau menang hari ini, tapi awas, lain kali aku akan bawa sepatu bersuara guntur." "Wah, saya tak sabar tuanku. Nanti saya siapkan sandal bersiul sebagai lawannya." Tepuk tangan kembali bergemuruh. Pertunjukan celana emas yang gagal total justru jadi pertunjukan terlucu dalam sejarah kerajaan. Dan Abu Nawas seperti biasa selamat lagi, dengan akal dan lidahnya yang cerdik. Setelah pertunjukan celana terbang yang kacau balau namun sangat menghibur, Raja Harun al-Rasyid dibuat penasaran luar biasa. Ia berkata kepada Abu Nawas malam itu, "Abu Nawas, aku ingin membuat kerajaan tetangga iri. Kita harus memamerkan celana terbang ini ke negeri tetangga. Kirimkan celana emas itu ke kerajaan Syam sebagai simbol kejayaan kita." Abu Nawas menelan ludah. Kirim celana ke negeri jauh, padahal celana itu cuma hasil akalnya dengan tali transparan dan kipas tersembunyi. "Yang Mulia, apakah tidak lebih baik memamerkan otak rakyatmu daripada celana mereka?" Raja Harun menggeleng mantap. Tidak, mereka harus tahu celana emas kita bisa terbang dan menari. Bawa celana itu esok pagi, dan kau, Abu Nawas, harus mendampinginya sebagai duta celana kerajaan." Duta celana. Abu Nawas hampir muntah mendengar gelar itu. Keesokan harinya, rombongan kerajaan berangkat ke perbatasan kerajaan Syam. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura pingsan karena masuk angin, padahal sebenarnya ia sedang memikirkan satu hal. Bagaimana caranya membuat celana itu tetap terlihat sakti, padahal tanpa kipas dan benang rahasia? Untunglah, saat rombongan berhenti di tengah hutan untuk beristirahat, Abu Nawas melihat seekor kera sedang mengibas-ngibas dedaunan dengan tangan. Matanya langsung berbinar. Ia mendekati kera itu dan berbisik, "Kau mau pisang, tapi bantu aku dulu. Tolong kibaskan celana ini dari balik pohon kalau ada tanda dari aku." Maka Abu Nawas melatih si kera kecil itu untuk menarik dan mengangkat celana emas dari semak-semak dengan tali yang ia sembunyikan, lalu membiarkannya jatuh secara ajaib setiap kali Abu Nawas memberi kode bersin. Sesampainya di kerajaan Syam, Raja Zalim, seorang raja yang angkuh dan suka pamer, menerima rombongan dengan tawa mengejek. "Jadi, ini si celana sakti dari Baghdad yang kalian banggakan? Celana bisa joget? Hahaha. Jangan-jangan ini hanya celana dalam bekas penjaga istana." Abu Nawas tenang. Ia maju ke tengah aula, meletakkan celana emas di atas tiang pendek, lalu berbisik ke arah pepohonan di jendela.
Bersiap monyet cerdas. Ia lalu pura-pura bersin keras. Hatsya! Dan wush! Celana emas langsung terangkat, melayang-layang ke atas kepala Raja Zalim, berputar seperti sedang menari disko, lalu menukik dan menempel di wajah sang raja. Raja Zalim menjerit, "Ah, celana ini menyerangku. Ini senjata sihir." Penjaga istana panik, rakyat Syam menonton dari luar istana dan langsung heboh. Celana itu lalu kembali turun perlahan, mendarat anggun di kaki Abu Nawas. Raja Zalim berdiri dengan celana di kepalanya, rambut acak-acakan, wajah penuh tepung roti, hasil perjamuan tadi sore, dan berkata dengan suara gemetar, "Bebawa celana itu pergi. Celana macam apa yang punya jiwa sendiri?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Tenang, yang mulia. Celana ini hanya menyerang orang yang menghina, atau mereka yang pakai celana dalam robek." Penonton tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas kemudian berpamitan dengan hormat, membawa pulang celana emas dan juga oleh-oleh. 10 keranjang kurma, 3 ekor unta, dan 1 kipas besar dari Raja Zalim sebagai hadiah damai. Di perjalanan pulang, Abu Nawas bersenandung sambil memandangi celana emas yang tergeletak diam. "Kau ini celana paling licik yang pernah kupunya. Tapi untung kau cuma celana, bukan mahkota." Dan dari kejauhan si kera di atas pohon tersenyum sambil mengupas pisang, lalu bersin pelan. Hatsyu! Setelah pertunjukan memalukan di istana Raja Zalim, di mana celana emas menari dan sukses mendarat di muka sang raja, Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan kepala tegak dan hadiah berlimpah. Tapi tentu saja, celana emas tetap menjadi pusat perhatian. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rasyid menyambutnya dengan bangga. "Abu Nawas, kau benar-benar jenius. Aku dengar Raja Zalim sampai mengganti seluruh isi lemari celananya." Abu Nawas tertawa kecil, meski dalam hatinya ia berpikir, kalau mereka tahu celana itu digerakkan kera dan tali, aku bisa dikirim ke penjara celana seumur hidup. Namun belum seminggu berlalu, kegemparan lain pun muncul. Celana emas hilang. Pagi itu, pengawal istana panik berlari ke kamar raja. "Paduka, celana emas terbang, lenyap!" Raja langsung loncat dari tempat tidur, masih memakai sarung dan topi tidur. "Apa? Dicuri?" "Entahlah, Paduka. Yang jelas, pintu gudang celana terbuka dan hanya celana emas yang hilang." Abu Nawas yang sedang duduk santai di taman istana tiba-tiba dipanggil. Dengan wajah sok polos, ia datang sambil membawa secangkir susu kambing. "Apa gerangan pagi-pagi begini saya dipanggil, Paduka?" "Celana terbangmu dicuri," bentak raja. "Hanya kau yang tahu rahasianya. Jangan-jangan kau pelakunya." Abu Nawas terkesiap. Ia tahu benar, tidak ada yang mencuri celana itu. Karena dia sendiri yang menyuruh monyet kecil peliharaannya mengambilnya semalam untuk dicuci. Ya, semalam si monyet itu menyelinap ke gudang dan membawa celana itu ke sungai. Masalahnya, si monyet rupanya terlalu bersemangat dan celana emas kini hilang terbawa arus. Abu Nawas tahu ia harus menyelamatkan diri sebelum dituduh. Maka ia pura-pura merenung serius lalu berseru, "Paduka, ini bukan pencurian biasa. Saya mencium bau sihir jahat dari kerajaan antah berantah. Mungkin celana itu dicuri bukan oleh manusia, melainkan oleh jin pencuri pakaian dalam." Para menteri melongo. "Jin pencuri celana?" "Betul," sahut Abu Nawas tegas. "Mereka dikenal suka mencuri celana emas karena ingin tampil glamor di acara kawinan jin." "Hah? Jin juga kawin pakai celana emas?" tanya Perdana Menteri bingung. "Tentu, jin juga punya gengsi," jawab Abu Nawas sambil menjentikan jari. Raja mulai gelisah. Ia tak ingin celananya dipakai jin. Maka ia bertanya, "Apa solusinya, Abu Nawas?" "Saya harus membuat celana palsu yang lebih canggih. Kita pancing si jin untuk datang mencuri lagi, lalu kita tangkap dia." Hari itu Abu Nawas membuat celana baru dari kain mengilap, dicat emas, dan dipasangi kembang api kecil di dalamnya. Malam tiba. Celana palsu digantung di tiang istana. Abu Nawas sembunyi bersama para pengawal menunggu jin pencuri muncul. Tepat tengah malam, seekor monyet lain teman si monyet peliharaan Abu Nawas menyelinap dan menarik celana palsu itu. "Sekarang," teriak Abu Nawas. Pengawal menyalakan obor, tapi tiba-tiba beng!
celana palsu itu meledak dengan suara keras, mengeluarkan bunga api dan asap warna-warni. Monyet itu kaget, terlempar ke udara dan lari pontang-panting. Semua orang panik, tapi Abu Nawas berseru, "Lihat, jin celana telah terusir." Mereka takut pada kekuatan celana palsu kerajaan. Raja bertepuk tangan kagum. "Luar biasa, Abu Nawas, kau sudah menyelamatkan martabat celana kerajaan kita." Sementara itu, di belakang istana, si monyet peliharaan Abu Nawas muncul membawa celana emas basah kuyup dan bau lumpur. Abu Nawas dengan santai mengambilnya dan berkata lirih, "Aduh, kamu bikin jantungku copot. Tapi tenang, malam ini kita jemur. Besok celana ini resmi ditemukan kembali oleh tukang sapu." Dan begitulah, celana emas kembali tanpa ada yang tahu kenyataannya. Abu Nawas kembali jadi pahlawan berkat kecerdikan, dan tentu saja si monyet pintar. Baik, berikut bab 5 dari kisah Abu Nawas dan celana terbang sang raja dalam bentuk narasi penuh, tanpa dialog langsung, namun tetap kocak dan cerdik. Pesta Akbar tahunan kerajaan Baghdad telah tiba. Seluruh sudut istana dihias megah, bendera-bendera berwarna emas dan hijau berkibar anggun, dan alunan musik dari para pemain kecapi mengiringi hiruk-pikuk tamu dari berbagai penjuru dunia. Hari itu menjadi ajang unjuk kebesaran, kekayaan, dan kecanggihan kerajaan. Namun ada satu hal yang lebih mencolok daripada segala kemegahan itu. Sang Raja Harun al-Rasyid memutuskan akan mengenakan celana emas terbang hasil karya Abu Nawas untuk membuka pesta. Abu Nawas yang mendengar keputusan itu hampir pingsan. Ia tahu betul, celana itu tidak benar-benar bisa terbang, setidaknya bukan terbang dengan terhormat. Celana itu adalah hasil sulapan iseng, tali pancing, dan kelicikan khas Abu Nawas untuk menyelamatkan muka sang raja beberapa waktu lalu. Tapi kini, celana itu akan tampil di hadapan para duta besar, bangsawan asing, dan para ulama kerajaan. Abu Nawas merasa seperti sedang menunggu bom waktu meledak di panggung kehormatan. Malam sebelum pesta, ia merancang rencana darurat. Dengan tangan gemetar, ia menjahit celana emas tersebut ke jubah kebesaran sang raja secara tersembunyi. Ia tambahkan pula tali pengaman yang disembunyikan di sabuk emas raja. Jika celana tiba-tiba tertarik angin, atau jangan sampai si monyet peliharaannya tiba-tiba memencet tombol atraksi lama, celana itu akan tetap melekat. Pagi harinya, pesta pun dimulai. Raja muncul dari balik tirai sutra dengan langkah mantap, berjalan di atas panggung utama. Para tamu bersorak dan bertepuk tangan melihat celana emasnya yang berkilau. Beberapa duta besar tampak berbisik, bertanya-tanya apakah itu simbol kekuasaan atau alat terbang sungguhan. Namun ketenangan pesta hanya bertahan sebentar. Tanpa diduga, seekor kucing istana mengejar si monyet peliharaan Abu Nawas yang saat itu membawa alat pengendali tua peninggalan atraksi celana menari. Dalam kepanikan, si monyet memencet tombol lama dan tragedi pun terjadi. Meski celana emas itu telah dijahit mati ke jubah raja, alat penggerak tersembunyi itu tetap bekerja. Jubah sang raja tertarik ke belakang sekuat tenaga hingga melorot ke lantai, memperlihatkan bagian dalam pakaian kebesaran yang ternyata hanyalah sarung kumal bergambar bebek berenang. Kejadian itu berlangsung dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya. Para tamu yang awalnya terpukau kini berubah menjadi histeris. Tawa membahana memecah langit Baghdad. Beberapa bangsawan bahkan jatuh terguling di lantai karena terlalu keras tertawa. Raja berdiri membeku di tengah panggung dengan wajah merah padam, sedangkan Abu Nawas berusaha menahan tawa sambil berpura-pura panik. Namun suasana tegang itu tak bertahan lama. Melihat semua tamu terhibur dan suasana pesta berubah sangat meriah, sang raja akhirnya ikut tertawa. Ia pun mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata bahwa hari itu Baghdad telah membuat sejarah. Celana emas yang tak hanya berkilau, tapi juga mampu membuat dunia tertawa. Abu Nawas pun lolos dari hukuman. Ia bahkan diberi hadiah karena menciptakan hiburan tak ternilai bagi dunia diplomatik. Dan sejak saat itu, celana emas terbang menjadi legenda kerajaan, bukan karena bisa terbang, tapi karena berhasil membawa tawa dan mengajarkan semua orang bahwa kadang malu dan canda bisa menjadi bentuk kebesaran paling agung.